Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, kajian rutin ya, setiap hari Jumat petang. Kita pada kesempatan ini masih pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah SWT. Semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, pada pertemuan yang lalu sampai pembahasan kita pada pembahasan tentang hukum menggunakan jabirah, ya, bagaimana bersuci atau berwudu terkait dengan hal tersebut. Sebentar ya, ini iya, itu pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, ya, tentang al-ghusl. Al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Tentang mandi, ya, terkait dengan hukum-hukumnya dan jenis-jenis daripada mandi. Baik, sebentar. Baik, di sini para muallif hafizahumullah menyebutkan tentang definisi dulu, ya. Nah, ini adalah kebiasaan para ulama menjelaskan dulu tentang makna daripada al-ghusl. Pembahasan kita tentang al-ghusl, maka dijelaskan dulu apa maknanya secara bahasa. Ya, maksudnya secara bahasa adalah silanul ma' ala syai' ayyan kana. Ini mengalirkan air pada sesuatu. Namanya membasuh atau mandi itu adalah mengalirnya air. Kalau airnya tidak mengalir tidak disebut mandi. Ya, jadi harus mengalir airnya. Adapun secara syar'i, jariyanil ma' alal badan biniyatin makhsusah. Mengalirkan air di atas badan dengan niat tertentu. Ya, dengan niat tertentu. Nah, ini supaya dibedakan antara mandi yang merupakan adat dengan mandi yang merupakan ibadah, yakni yang berupa taharah, bersuci, ya, dari hadas besar. Itu beda dengan mandi yang adat. Ya, makanya di sini ada biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Baik. Dan mandi itu disyariatkan, baik disyariatkan dari sisi tujuannya untuk sekedar nadhafah, sekedar untuk membersihkan diri, atau untuk mengangkat hadas.
ya untuk bersuci, bertohara, ya, baik itu untuk ibadah ataupun selainnya. Ya. Apakah dia merupakan syarat untuk melakukan sebuah ibadah ataupun yang lain. Baik. Wadalla ala masyru'iyati, dan yang menjadi dalil disyariatkannya mandi itu ditunjukkan dalam Alkitab, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma'. Adapun terkait dengan dalil dari Al-Quran adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Antum lihat di situ ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang suka bertaubat. Tawabin itu bukan sekedar taubat, tapi suka bertaubat. Sering dia bertaubat. Salah, taubat. Seperti itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang yang suka bertoharoh. Ini mensucikan dirinya. Yakni kata beliau di sini, al-mutanazzihina anil ahdath wal aqdar al-madiyah wal ma'nawiyah. Yani maksud mutatahhirin adalah orang yang mensucikan diri dari kotoran-kotoran. Ya, apakah itu kotoran yang sifatnya material, materi, madah, zahiriyah, ataupun yang sifatnya abstrak, maknawi, batin, seperti dosa, ya, hasad, dan lain-lain. Ya, itu sifatnya maknawi. Baik. Adapun dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis ke-85, Imam Muslim, hadis ke-849, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, hakun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayamin yauman. Ya, hakun. Di sini nanti hakun itu maksudnya mimma la yaliku bil muslim tarkahu atau tarkuhu. Ya, maksud di sini adalah hakun di sini adalah apa? Ya enggak sepantasnya gitu loh, enggak selayaknya seorang muslim itu untuk meninggalkannya. Jadi hakun ala kulli muslimin ini enggak pantas setiap muslim meninggalkannya. Jadi bisa dikatakan ya seharusnya seperti itu ya. Seharusnya wajib bagi setiap muslim itu untuk mandi setiap 7 hari itu 1 hari. Fi kulli sab'ati ayamin yauman. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, dan dia mandi di dalamnya, dia mandi dengan apa? Kepala dan tubuhnya, ya. Jadi yang disiram kepala dan tubuhnya, seluruh badan. Taib. Nah, para ulama ini membawakan mandi di sini adalah mandi pada hari Jumat. Dalam hadis ini para ulama itu membawakannya kepada mandi pada hari Jumat. Taib. Kemudian itu dalil dari hadis. Dan nanti ada tambahan-tambahan lagi dalil-dalil tentang disyariatkannya mandi dalam hadis sebagaimana nanti akan disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain, ya. Taib. Kemudian dalil yang lain adalah ijma'. Ya, para a'imah al-mujtahidun ya bersepakat bahwasanya uh, mandi untuk membersihkan diri, sekedar membersihkan diri, ini hukumnya mustahab, disunahkan. Adapun mandi untuk kesahihan atau keabsahan sebuah ibadah maka hukumnya wajib. Ya, mandi untuk mengangkat hadas besar misalnya, karena itu merupakan syarat dari kesahihan sebuah ibadah, keabsahan sebuah ibadah, maka dia hukumnya wajib. Dan diketahui tidak ada yang menyelisihi, ya, tidak diketahui adanya ulama atau para imam yang menyelisih dalam masalah ini. Yang disebut ijma. Dalil tentang disyaratkannya mandi ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan juga ada ijma'nya. Baik, kemudian para mu'alif di sini menyebutkan tentang kenapa mandi itu kok disyariatkan di dalam Islam. Ya. Ada beberapa sebab dan faedah yang banyak sekali yang disebutkan oleh beliau di sini. Di antaranya yang pertama adalah dengan mandi itu orang akan mendapatkan pahala. Ya, jadi jangan malas mandi. Jangan malas-malas mandi, karena dengan mandi itu orang bisa mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang mandi, maka dia
sebenarnya telah apabila dia niatkan itu untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bernilai ibadah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah sebagian atau separuh daripada keimanan. Nah, termasuk bersuci adalah wudhu dan mandi. Dia adalah separuh dari keimanan. Apakah dia dipakai untuk sholat ataupun tidak, itu nanti hal lain. Tetapi ketika dia bersuci, itu pada dasarnya adalah imtithal. Ya. Kalau dia niatkan ini imtithal karena Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mensucikan diri. Atau imtithal kepada sabda Rasulullah SAW, at-tuhuru satrul iman. Yang Rasulullah mengatakan, ya bersuci itulah sebagian daripada keimanan. Ketika itu dihadirkan ketika bersuci, walaupun itu bukan syarat untuk sholat, misalnya, bukan harus waktu sholat misalnya, ya dia ingin berwudu karena intisal, maka dia mendapatkan pahala dengan itu. Nah, itu yang pertama, ya, husulul thawab. Yang kedua, husulun nadhafah. Dia akan mendapatkan kebersihan, ya. Ini hikmah yang kedua. Karena ketika dia mandi, itu dia akan membersihkan badannya dari kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Apakah itu kotoran tadi ya sifatnya memang kotoran yang sifatnya eh, materi yang bisa terlihat, atau mungkin yang bisa terlihatnya macam-macam. Ada materi yang memang berupa kotoran padat, ada yang berupa keringat misalnya, atau kotoran-kotoran lain. Ya, yang mana adanya kotoran tadi itu membuat seorang Muslim itu tidak indah dipandang dan tidak indah atau tidak sedap juga baunya. Ya, karena mungkin misalnya dengan keringat sehingga menjadi bau badan misalnya seperti itu. Ya, maka dengan bersuci tadi dia akan membersihkan badannya dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Dan tidak hanya itu, bahkan menyakiti dirinya sendiri seperti adanya penyakit ya. Misalnya, dia bisa membersihkan diri untuk menjaga dirinya dari kuman-kuman penyakit. Dia bisa menyebabkan penyakit ya, seperti itu. Hadisnya diriwayatkan di sini ya, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat kana an-nasu ahlu hamalin wa lam yakul lahum kufat. Ya, jadi para sahabat itu dulu adalah para pekerja. Ya, mereka itu orang yang pekerja keras. Walam yakun lahum kufah, dan mereka tidak punya orang untuk membantu mereka. Rata-rata para sahabat itu hidupnya dalam kemiskinan, ya. Sehingga mereka itu hampir-hampir saja mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan diri mereka sendiri, tidak ada bantuan. Sehingga mereka itu berkeringat. Maka yakunu lahum tafal. Sehingga kemudian mereka berkeringat, dan dari keringat itu akhirnya muncullah bau yang tidak sedap pada badan mereka tentunya. Ya. Fakilalahu, maka dikatakan pada mereka, lau tasaltum yaumal jum'ah. Seandainya kalian mandi pada hari Jumat itu lebih baik. Dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari dan Muslim, lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza. Ya, seandainya kalian mandi atau bersuci pada hari kalian ini, dengan hari Jumat maksudnya. Ya, maka itu adalah lebih baik. Ya, jadi ini tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak, tapi hanya sekedar untuk membersihkan diri. Ya, sekedar untuk membersihkan diri sehingga kemudian tidak menimbulkan bau badan. Karena apa? Karena itu akan menyakiti orang lain. Nah, ini disebutkan kan tafel di sini. Fakana yakunu lahum tafel. Tafel itu bau yang tidak enak, ya, bau yang tidak enak. Raihah karihah. Ya, dijelaskan tafel itu raihah karihah. Ya, kita tahulah kalau kita berkeringat ya, walaupun sekarang mungkin sudah ada namanya deodoran ya. Di zaman dahulu mungkin tidak ada deodoran, sehingga ya orang berkeringat ya wajar kalau kemudian timbul bau badan, itu tentunya akan menyakiti orang lain. Ya. Misalnya sholat dalam kondisi seperti itu, maka itu akan menyakiti orang lain. Dia akan terganggu dan membuat ibadahnya tidak khusyuk. Ya, seperti itu. Dan minimal itu 1 kali setiap 7 hari.
Ya, disunahkan 1 kali setiap 7 hari pada hari Jumat. Karena apa? Karena hari Jumat itulah manusia akan berkumpul untuk melakukan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Jadi mau tidak mau mereka akan bertemu dengan kaum muslimin, akan berkumpul. Dan kalau tidak mandi, maka tentunya akan menyakiti ya kaum muslimin yang lain. Hari itu hari bergembira, bertemu dengan saudara-saudara yang seiman, ya kan? Seperti itu. Lah ini kok datang dalam kondisi badannya tidak enak baunya. Ini pasti akan menyakiti mereka. Ya, makanya disyariatkan untuk mandi minimal sekali dalam 7 hari, yaitu pada hari Jumat. Baik. Faedah atau hikmah yang ketiga, yakni husulun nasyad. Ini orang yang mandi itu dia akan mendapatkan an-nasyad. An-nasyad itu apa ya? Semangat gitu, energi. Ya, karena ketika kita beraktivitas fisik, kemudian kita lelah atau ngantuk bahkan misalnya, atau yang lainnya, maka dengan mandi itu kita akan kembali itu, energi itu akan kembali, ya, kesegaran, vitalitas itu kembali. Dia sebutkan sini hayawiyah, hayawiyah itu vitalitas, energi, ya, kesegaran, kan seperti itu. Sehingga kemudian rasa malas, ngantuk dan yang semisalnya akan hilang dengan mandi tersebut. Wala siyama idza kana ba'da asbabihil al-mujibah. Apalagi kalau misalnya mandinya setelah sebab-sebab yang mewajibkan seperti jima atau yang lainnya. Ya, baik. Ini tentang hikmah. Ya, tentunya sana banyak sekali hikmah, tapi yang disebutkan beliau ini insya Allah sudah mencukupi, sudah lebih dari cukup. Ya, kenapa Islam itu sangat menganjurkan kepada mandi. Ya, baik. Kemudian beliau pindah di sini pembahasan yang lain tentang aksamul ghusl, tentang macam-macam mandi. Ada dua, ada yang ghuslun mafrud, ada yang ghuslun mandub. Mandi wajib, ada mandi yang sunnah. Ya, ada ghusl yang mafrud, yang wajib, ada ghuslun yang mandub. Nah, sekarang yang pertama dibahas adalah ghuslul marfud. Al-ghuslul marfud, yakni yang sebuah ibadah itu memang membutuhkan kepada kesucian badan. Ya, idza wajadat asbabuhu, jika ada sebabnya. Sebabnya apa? Janabah, haid, al-wiladah, maut. Ada 4 sebabnya. Di sebuah ibadah yang memang membutuhkan dia harus bersih badannya dari sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia berhadas. Apa sebab itu? Ada 4. Ada janabah, junub, haid, wiladah, ya, dan maut. Dalam mazhab Syafi'i 4 ini. Junub, haid, wiladah, maut. Ketika ada 4 sebab ini mewajibkan seseorang mandi. Karena apa? Ketika dia akan sholat misalnya, maka tidak sah sholatnya sampai dia mandi. Ya. Dan mandinya hukumnya wajib. Karena adanya 4 sebab ini. Baik. Baik, kita akan lihat pembahasannya satu persatu, ya, al-janabah, kemudian yang seterusnya. Yang pertama, al-janabah, secara bahasa makna daripada al-janabah itu artinya al-bu'd. Ini jauh, artinya jauh. Al-janabah itu artinya jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faba surat bihi an junubin." Surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas ayat ke-11. Maksudnya faba surat bihi an junubin itu artinya, ya, maka terlihatlah Nabi Musa an junubin ay an bu'ad. Nah, itu. Terlihatlah Nabi Musa an junubin, ini an bu'ad. Terlihatlah Nabi Musa dari kejauhan. Dan dipakai lafat ini, ya, janabah itu untuk mani yang terpancar, sebagaimana juga dipakai untuk jima. Ya. Jadi kalimat junub itu biasa dipakai untuk apa? Keluarnya mani. Junub dikatakan. Atau orang yang habis berjima.
maka dia dikatakan dalam keadaan junub. Paham ya? Jadi makna asalnya artinya jauh. Makna asal ini bisa dijumpai pada firman Allah surat Al-Qasas ayat ke-11. Ya. Kemudian lafadz junub sendiri ini akhirnya dipakaikan untuk apa? Untuk mani yang terpancar. Jadi ketika orang keluar maninya, ya maka dia dikatakan dalam keadaan junub. Atau misalnya seseorang yang dia berjima dengan istrinya, maka dia juga dikatakan dalam keadaan junub. Ya, seperti itu. Taib. Maka orang yang junub berarti orang ini tidak tahir. Ya, orang yang dalam kondisi junub berarti dalam kondisi tidak tahir, tidak suci kondisinya. Sebabnya tadi bisa jadi karena inzal, ya di sini sebutkan inzal, inzal itu keluar mani, atau dengan sebab jima. Dan orang yang junub dikatakan junub atau janabah, kenapa? Karena dia ba'uda an ada issalah, madama ala hadhil halah. Karena orang yang dalam kondisi junub, maka dia jauh dari sholat, pelaksanaan sholat. Karena memang tidak boleh sholat dia, sampai dia suci. Sampai dia angkat hadas besar tersebut. Dengan apa? Ya, dengan mandi, wajib. Sehingga dia jauh dari pelaksanaan sholat. Ya. Dan lafaz junub ini juga dipakai baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, baik untuk uh, satu orang ataupun jama, sama. Semua lafadznya junub seperti itu. Ya, taif. Sebab-sebabnya untuk junub itu sebabnya ada dua sebab disebutkan di sini. Ya, taif. Sebelum kita masuk ya, di sini uh, apa yang kita bahas ini adalah fikih dalam mazhab Syafi'i dan ini merupakan kitab fikih yang termasuknya menengah ya, atau bahkan dasar masih atau menengah. Jadi tidak terlalu banyak disebutkan masail fikih ya. Dan kita batasi pembahasan di sekitaran itu saja ya. Karena pembahasan itu kalau terlalu dalam, nggak maju-maju kita. Jadi caranya belajar fikih, bukan fikih saja, ya, ilmu-ilmu juga yang lain, itu kita batasi pada apa yang disebutkan dalam kitab. Fahami betul-betul sebelum kita pindah kepada mustawa atau level berikutnya. Jadi nggak perlu kita berdalam-dalam, terlalu dalam, akhirnya nggak maju-maju. Ya, pembahasannya kita batasi saja. Apa yang ada disebutkan kitab kita batasi, kita pahami. Insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Iya. Taib. Nah, di sini ada dua sebab yang disebutkan. Yang pertama itu adalah keluarnya mani, baik itu laki-laki maupun wanita. Yang mana keluar mani ini macam-macam sebabnya, ya. Di sini disebutkan misalnya sebab keluarnya mani bisa jadi karena ihtilam. Ya, bisa babi ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Au mula'ab. Ya, maksudnya dia ya istimta atau dia main-mainkan, mohon maaf ya, dia bermain-main, bersenda gurau atau bercumbu kemudian keluar mani. Ya, atau nazar atau dengan melihat atau fikr atau dengan pemikiran membayangkan. Ya, jadi bisa dengan mimpi, bisa dengan apa namanya bercumbu, bisa dengan melihat, bisa dengan membayangkan. Ya. Ini dengan sebab-sebab ini kalau keluar mani, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka dia disebut dalam kondisi junub. Paham ya? Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq. Jadi datang Ummu Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara yang hak, yang benar. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, fahal 'alal mar'ati ghuslun idzah talamat. Lihat para sahabat dan sahabiah mereka tidak malu
bertanya kepada Rasulullah dalam hal-hal yang memang harus ditanyakan. Karena ini terjadi pada setiap orang. Bagaimana hukumnya? Harus bertanya. Ketika tidak bertanya, maka dia akan jatuh kepada kebodohan, kesalahan. Maka para sahabat dan sahabiah mereka tidak malu dalam bertanya. Kalaupun mereka malu bertanya langsung, maka mereka akan utus orang untuk menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Karena ada sebagian sahabat yang malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah, maka dia lewat orang lain. Mungkin karena segan atau yang lainnya, sehingga tidak apa sungkan lah untuk bertanya hal itu kepada Rasulullah. Itu kadang terjadi. Tapi jangan tidak bertanya, harus ditanyakan. Apalagi itu kaitannya dengan masalah agama, ya, masalah din, masalah agama, harus ditanyakan. Jangan malu-malu. Iya. Baik, pertanyaannya apa? Apakah seorang wanita wajib mandi jika dia bermimpi? Kata Rasulullah SAW, Naam, idza ra'atil ma. Ya, kalau dia melihat apa? Air. Ya, maksudnya air sini apa? Air mani. Baik. Jadi di sini Ummu Sulaim bertanya kalau seorang wanita dia mimpi, apakah dia wajib mandi atau tidak? Mimpi adalah mimpi berhubungan badan ya, berhubungan biologis. Kemudian kata Rasulullah, iya wajib mandi kalau melihat air, kalau melihat air. Kemudian hadis yang lain, riwayat Abi Dawud dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal wala yadhkur ihtilaman. Nah, ini sebagai tambahan faedah dari hadis yang sebelumnya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang dia mendapati ya setelah dia bangun tidur dia dapati pakaiannya ya celananya itu basah, balal itu basah. Tetapi dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Faqala yaktasil, maka Rasulullah mengatakan mandi. Ya. Jadi bangun tidur dia dapati celananya dalam kondisi atau pakaiannya dalam kondisi basah. Tapi dia nggak ingat apa tadi mimpi atau tidak, karena tidak semua orang itu ingat ketika tidur apakah dia mimpi atau tidak. Ya, ada orang yang ingat detail mimpinya, ada yang bahkan tidak ingat sama sekali kalau dia mimpi. Nah ini kasusnya adalah dia tidak ingat sama sekali kalau dia itu mimpi atau tidak. Ya, kemudian dia dapati tiba-tiba celananya itu basah ketika dia bangun tidur. Kata Rasulullah, yaktasil, yaktasil. Kemudian ditanya lagi, wa anir rajul yara an qadah qadih talama wala yajidul balal. Nah, ada orang yang dia mimpi tapi dia nggak mendapati celananya dalam kondisi basah. Ini berlawanan yang pertama. Ya, kalau pertama tadi apa? Dia tidak ingat dia mimpi atau tidak, kemudian tiba-tiba aja dia dapati celananya basah. Kalau yang kedua ini, dia ingat dia mimpi, tapi celananya tidak basah. Maka kata Rasulullah, la ghusla alaihi. Ya, la ghusla alaihi. Maka dia tidak wajib mandi. Ya, taib. Faqalat Ummu Sulaim, maka kemudian Ummu Sulaim berkata, al-mar'atu taradhalika 'alaiha ghuslun. Nah, ketika seorang wanita mendapati yang seperti itu, apakah wajib mandi? Kata Rasulullah, "Na'am, an-nisa'u syaqa'iqur rijal." Iya, harus mandi karena wanita itu ya seperti laki-laki. Ya, wanita itu ya sama dengan laki-laki dalam penciptaan dan tabiatnya sama, kurang lebih sama. Jadi kalau laki-laki bermimpi dan bisa keluar mani dari mimpi tersebut, maka wanita pun demikian. Maka hukumnya sama. Di sini ada dua. Ya, kalau dia bermimpi tapi tidak ada keluar apapun, tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Ya, kalau dia tidak bermimpi atau dia tidak ingat dia bermimpi atau tidak, tiba-tiba dia dapati keluar mani atau basah pakaiannya, ya, maka itu wajib mandi. Ya, itu yang pertama terkait dengan ihtilam. Nah, taib. Eh,
Yang pertama keluar mani hukumnya ya. Nah, yang kedua, penyebab daripada junub itu adalah jima. Jima ini walau min ghairi nuzulil mani. Maka jima ini menjadi sebab ya untuk wajib mandi walaupun tanpa keluar mani. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu." Jika seseorang ya menduduki 4 cabang pada istrinya, maksudnya arba'ah julu, arba'ah apa syu'ab, yaitu maksudnya adalah di sini sebutkan ya fakhdil mar'ah wasaqaha, 2 paha wanita atau perempuan dan betisnya, itu maksudnya dari 4 ya, maksudnya dia mendatangi istrinya ya, dia menggauli istrinya itu maksudnya. Maka kemudian dia jahadaha maksudnya dia kaddaha biharakatihi ya, bersungguh-sungguh dalam itu, artinya dia menggauli sebagaimana uh, yang lazim kita ketahui atau yang ma'ruf kita ketahui ya. Kemudian maka wajib atasnya ghusl. Dalam riwayat Muslim disebut wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Sekedar masuknya atau bertemunya 2 khitan, ya, masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan wanita, mohon maaf ya, itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Nah, itu hadisnya disebutkan hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghusl. Ya, ketika khitan bertemu dengan khitan, ini khitannya laki-laki maupun bertemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi. Iya. Taib. Ini adalah janabah ya, 2 sebab. Pertama nuzulul mani, kemudian yang kedua jima. Nanti ada sebab yang lain. Kalau ini bersekutu ya, ini laki-laki dan perempuan. Nanti ada sebab yang lain yang seseorang wajib mandi. Kalau ini yang disebut janabah ya. Janabah itu 2 sebabnya, karena keluar mani atau karena jima. Nanti ada yang namanya janabah itu sebab wajibnya seorang mandi. Nanti ada sebab lain yang hanya perempuan saja, seperti wiladah dan haid. Ya, akan datang penjelasannya setelah ini ya. Taib. Kemudian ma yuhramu biha, apa yang diharamkan bagi orang-orang yang junub, yang dalam kondisi junub. Yang pertama sholat, fardhan au naflan. Orang yang junub haram untuk sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, janganlah kalian mendekati sholat, atau janganlah kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Karena orang yang mabuk itu tidak tahu, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Bagaimana mau sholat? Sementara di sana ada rukun sholat yang berupa qiraah, al-fatihah. Dia nggak tahu apa yang dia baca. Bagaimana mau sah sholatnya? Makanya dilarang untuk sholat kondisi orang sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan orang yang junub kecuali kalau sekedar dia melewati. Maksudnya di sini apa? Melewati abiri sabil. Kok bisa sholat dikaitkan dengan abiri sabil? Abiri sabil itu artinya melewati. Tapi ini dimaksudkan bukan sholat di sini, tapi melewati tempat sholat. Ya, jadi orang yang junub itu dilarang untuk melewati tempat sholat. Afwan, dilarang untuk berdiam di tempat sholat. Kecuali cuma sekedar lewat saja boleh. Kalau berdiam di tempat sholat tidak boleh, apalagi sholatnya. Paham ikhwan ya? Cara para ulama berdalil dari ayat ini.
wala junuban illa abiri sabil. Jadi orang junub itu la taqrabus shalah juga. Tidak boleh dia mendekati tempat sholat, kecuali dia hanya melintas saja boleh. Kalau tempat sholatnya saja tidak boleh didiami, apalagi dia sholatnya, ya seperti itu. Sampai dia mandi, itu yang pertama. Kemudian juga disebutkan dalilnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Salat tidak akan diterima tanpa toharoh. Ya, toharoh ya maksudnya toharoh, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik. Jadi kalau orang tidak berhadas besar, dia tidak punya toharoh, maka tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya. Nah, kemudian yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang junub, al-mukthu fil masjid wal julus fihi. Ini berdiam di dalam masjid atau duduk di dalamnya. Amal murur faqat min ghairi muqas wala taraddud fala yuhram. Ini masail yang lain ya. Kalau ada orang kondisinya junub, maka dia tidak boleh berdiam di dalam masjid. Boleh tidak dia kalau melintasinya? Boleh. Tapi tidak taraddud. Taraddud itu maksudnya tidak bolak-balik. Nah, nanti kalau bolak-balik terlalu sering di dalam situ, ya sama saja hukumnya dengan muqas, dengan berdiam nanti. Ya. Paham ya sampai sini? Dalilnya tadi sudah disebutkan firman Allah SWT Quran surat An-Nisa tadi. Wala junuban ila abiri sabil. Ai la taqrabus salata wala maudhi'as salah. Tidak boleh mendekati salat dan tidak boleh mendekati tempat salat, yaitu masjid. Idza kuntum junuban illa qurba mururin au aburi sabil, atau sekedar melintas, ya. Adapun dari hadis, ya Rasulullah SAW bersabda riwayat Abu Daud, la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak bolehkan atau tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang-orang yang junub. Ya, taib. Uh, itu yang kedua. Yang ketiga, yang dilarang dari orang yang junub adalah tawaf haulal Ka'bah. Baik tawafnya itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang nafil. Ya. Karena tawaf itu sama seperti sholat, hukumnya itu mirip apa namanya, kedudukannya seperti sholat. Ya, at-tawaf itu bimanzilatis sholat. Jadi dia memiliki kedudukan seperti sholat. Sehingga dipersyaratkan itu sama dengan sholat. Ini syaratnya apa? Harus toharah, harus tuhur. Kalau tidak tahur maka tidak boleh tawaf. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah Al-Haram itu seperti salat. Illa anna Allah ahalla lakum fihil kalam. Kecuali bedanya apa? Allah membolehkan di dalam tawaf itu untuk berbicara. Kalau dalam salat kan tidak boleh berbicara. Tapi kalau tawaf boleh berbicara. Cuma faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Ya. Maka barang siapa yang berbicara di dalam tawafnya, maka janganlah dia berbicara kecuali yang baik. Jadi jangan ngomong yang tidak baik ketika tawaf, karena tawaf itu seperti sholat. Bedanya apa dengan sholat? Kalau sholat tidak boleh bicara, ya. Kalau tawaf itu boleh berbicara, tapi berbicaranya dengan ucapan-ucapan yang baik, ya seperti itu. Kemudian yang keempat yang tidak diperbolehkan bagi orang yang junub adalah qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran. Qala Rasulullah SAW, la taqra'ul haidhu walal junub syai'an minal Quran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Orang yang haid dan junub tidaklah dia atau tidak diperbolehkan membaca ya apapun daripada Al-Quran. Baik. Ada mulahadzah di sini, ada beberapa catatan terkait dengan poin yang keempat ya tentang qiraatul Quran ini. Yajuzu lil junub imrarul Quran ala qalbihi min ghairi talaffudin bihi. Seorang yang junub dia boleh melintaskan apa namanya Al-Quran di hatinya
misalnya seorang yang menghafalkan Quran, ya kemudian untuk murojaah misalnya dia dia lintaskan di hatinya bacaan Quran misalnya, Quran misalnya dihafalkan Quran ayat sekian sampai sekian, ya misalnya dari Quran surat Al-Baqarah misalnya. Tapi dia tidak baca, dia cuma lintaskan saja. Bigori talafut, ya tidak dilafalkan, tapi dilintaskan di hati. Ini tidak mengapa. Juga diperbolehkan an-nadhar fil mushaf, ya melihat kepada mushaf boleh. Kemudian yang dibolehkan juga terkait dengan ini adalah membaca zikir-zikir di dalam Al-Quran dengan tujuan berzikir, bukan tujuannya kiroah. Karena di dalam Quran itu disebutkan zikir-zikir atau doa-doa. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan yang lainnya banyak sekali doa-doa disebutkan dalam Al-Quran ya. Nah, maka doa-doa ini kalau dimaksudkan untuk berdoa atau berzikir ya, maka ini diperbolehkan walaupun dengan talafuz ya. Jadi harus dia niatkan untuk memang berzikir atau berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Atau misalnya ketika seorang mau naik kendaraan, ya, dia mengucapkan doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya, zikir, ya, maka ini juga tidak mengapa. Jadi intinya apa? Kalau dia mengucapkan bagian dari Al-Quran yang memang tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran dengan doa atau zikir tersebut, maka ini tidak mengapa. Karena di dalam mazhab yang tidak diperbolehkan adalah membacanya dengan niat membacanya. Ya, seperti itu. Oh, ini saya baru lihat pesan ini. Ya. Mudah-mudahan masih jelas ya suaranya ya. Baik. Masih Ustaz, masih jelas. Jelaskan. Tapi yang kelima, yang dilarang dari seorang yang junub adalah masul mushaf. Wa hamluhu au masu warakihi au jildihi. Ya. Au hamluhu fi kais au fi kisin au sunduk. Jadi menyentuh mushaf atau membawanya ya, atau menyentuh lembaran-lembarannya atau menyentuh sampulnya atau membawanya di dalam kis. Kis itu plastik atau wadah ya, atau kotak. Di dalam mazhab dilarang membawa mushaf. Tidak saja mushafnya secara fisik, tapi mushafnya termasuk membawanya atau menyentuh lembaran daripada mushaf tadi atau sampulnya, kan namanya mushaf itu ada sampulnya, tidak boleh juga, atau membawanya di dalam plastik. Misalnya mushafnya ada dalam plastik, jadi dalam plastik itu hanya mushaf saja, dan dia memang ingin membawa mushaf tadi, tapi dalam plastik. Ini tidak boleh. Atau sunduk, atau kotak, tidak boleh juga. Dan dasar adalah Quran surat Al-Waqi'ah, ya, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang tidak bolehkan menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dalam hadis, la yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Iya. Kemudian di sini juga ada mulahadzah, ada beberapa catatan dari muallif terkait dengan poin yang kelima. Yajuzu lil junub hamlul mushaf idza kana fi amti'atin aw thawb. Boleh seorang yang junub membawa mushaf kalau itu bersama dengan barang-barang lain. Walam yaqsud hamluhu atau hamlahu bidzat. Maksudnya apa? Tidak, dia itu maksudnya adalah untuk membawa mushaf, bukan itu. Jadi dia misalnya di dalam plastik itu ada barang-barang lain, bukan cuma mushaf saja. Mungkin ada
kitab atau yang lainnya, ya, bersama barang-barang itu ada mushaf. Dan niatnya adalah membawa barang tadi, membawa plastik tadi, bukan membawa mushafnya. Paham ya? Ini bedanya. Kalau yang pertama tadi, yang di poin kelima tadi, itu memang dalam plastik itu yang ingin dibawa itu mushafnya. Memang niatnya bawa mushaf. Cuma dia tahu dia junub, dan dia tahu tidak boleh menyentuh, kemudian mushafnya di dalam itu, di dalam apa wadah tadi yang dibawa. Nah ini yang nggak boleh, karena memang tujuannya untuk membawa mushaf. Karena orang junub dalam mazhab tidak boleh untuk menyentuh membawa mushaf, ya, kecuali kalau tidak diniatkan secara zatnya memang membawa mushaf tersebut, ya. Jadi balkana hamluhu taba'an li hamlil amti'ah. Nah ini tadi yang saya katakan. Jadi dia itu membawanya itu karena sekaligus dia bawa barang gitu saja, ya. Jadi niatnya itu membawa barang dan pakaian-pakaian, bukan membawa mushaf. Yang kebetulan ada mushaf di situ, ya. Ya, kemudian juga di sini ada tambahan juga, diperbolehkan untuk membawa kitab tafsir Al-Quran jika tafsirnya itu dominannya adalah bukan Quran. Karena ada tafsir yang sangat ringkas, ya. Ada sebagian mushaf yang ada tafsirnya ringkas, yang sangat ringkas di pinggir. Ini masih disebut Quran yang seperti ini. Bukan kitab tafsir, tapi ada tafsirnya secara ringkas, ya. Nah, ada memang kitab yang ada Qurannya, tapi tafsirnya panjang lebar. Sehingga orang katakan ini bukan Quran, tapi ini tafsir Al-Quran. Ya. Nah, kalau tafsir Al-Quran boleh dibawa. Tapi kalau Al-Quran yang ada tafsirnya sedikit dan dia dominan disebut Al-Quran, maka ini tidak boleh dibawa. Ya. Maka dikatakan li'anna fa'ilu dzalika la yusamma 'urfan hamilan lil Quran. Secara urf orang yang bawa tafsir tidak disebutkan membawa Quran. Secara adat ini kita bilang ini orang bawa kitab tafsir bukan bawa Al-Quran. Ya, kalau antum bawa misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya, ya, itu apa? Quran apa tafsir? Tafsir Al-Quran, ya. Tapi kalau misalnya ada mushaf yang ada tafsirnya sedikit di pinggir-pinggir itu, penjelas beberapa kalimat, ada kan ya, seperti itu. Itu Quran apa tafsir? Itu Quran, bukan tafsir Quran. Paham ya? Jadi kembalikan kepada urf. Ini secara urf disebut tafsir atau disebut Quran. Kalau dia disebut Quran, maka tidak boleh dibawa. Kalau dia disebut tafsir, maka tidak mengapa untuk dibawa. Iya. Baik. Nah, ini yang terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang untuk melakukannya dalam kondisi dia junub. Saya ulangin ringkasnya. Yang pertama, sholat, fardu maupun nafilah tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh dia berdiam di dalam masjid ataupun duduk di dalamnya. Ya, yang ketiga, tidak boleh tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf yang wajib. Kemudian yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh menyentuh mushaf, membawanya dan semisalnya. Ya, ini yang kelima. Baik. Pembahasan berikutnya terkait dengan haid ini cukup panjang dan ada beberapa hukum yang agak detail. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, terkait dengan haid. Sekaligus nanti istihadah jadi satu, ya, dan wiladah insya Allah jadi satu, insya Allah pekan depan. Demikian ikhwan, mungkin ada yang tidak jelas dari materi bisa ditanyakan. Baik, Ikhwan Muhammad, silakan untuk mengetik saja di dalam kolom chat. Nanti Ustadz yang membaca, Ustadz silakan Ustadz yang membaca dan menjawab langsung. Ini di recording diterusin lagi atau di Atau dimatikan juga, Bang. recordingnya? Baik. Ya.